Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Shalom. Mari kita buka bersama-sama 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus.
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, dalam kehidupan kekristenan kita akan melewati 3 hal di mana apa yang kita mau, Tuhan mau. Tetapi juga kita akan melewati fase yang berikutnya, yaitu ketika apa yang kita mau, Tuhan tidak izinkan. Tetapi mungkin kita akan melewati satu fase dalam kekristenan kita, fase yang paling sulit, yaitu ketika apa yang kita tidak mau, apa yang kita tidak inginkan, justru itu yang Tuhan mau. Nah, dalam nats firman Tuhan yang kita baca, Paulus sedang mengalami bahwa sesuatu yang dia tidak inginkan terjadi dalam hidupnya, itu yang Tuhan izinkan terjadi. Dia berdoa supaya Tuhan cabut duri dalam dagingnya. Memang tidak jelas apa yang Paulus maksudkan dalam hal duri dalam daging ini, tetapi mayoritas penafsir itu berpendapat yang sama bahwa kemungkinan ini ada hubungannya dengan masalah penglihatan Paulus, masalah matanya yang semakin rabun, penglihatannya yang semakin kabur, dan tentu itu akan mengganggu pelayanannya. Sehingga dia minta supaya Tuhan menyembuhkan dia, Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Tetapi saudara, apa jawab Tuhan? Tuhan tidak mengabulkan apa yang Paulus minta. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku, karena justru dalam kelemahanku, kuasaku menjadi sempurna. Luar biasa karena Paulus meresponi ini dengan sebuah kedewasaan iman yang luar biasa. Paulus katakan, ketika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Mungkin doa kita yang tidak terkabulkan, mungkin ada masalah pergumulan yang datang dalam hidup kita, mungkin keadaan yang terjadi justru terbalik dengan apa yang sementara kita doakan, apa yang sudah bertahun-tahun kita doakan kepada Tuhan. Kita memang tidak bisa memahami semua. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu pencipta, kita ini ciptaan. Tuhan itu punya kuasa dan hikmat yang tidak terbatas, sementara kita penuh dengan keterbatasan. Tetapi saudara, biarlah kita belajar dari Paulus. Ketika apa yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi. Ketika apa yang tidak kita inginkan, itu yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah kita merespon dengan benar, dengan kedewasaan iman bahwa apa yang Tuhan rancangkan itulah yang terbaik. Biarlah kita selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam rancangannya. Keterbatasan kitalah yang membuat Tuhan seakan-akan terlihat salah. Saudara, biarlah kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah keliru, maka kita seharusnya mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hamba berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan dimanapun berada sepanjang hari ini. Kami semua dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Tuhan campur tangan semua aktivitas kami, semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Untuk semua jemaat-Mu yang dalam aktivitas mereka, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam pendidikan, dalam apapun yang dikerjakan, semua Tuhan campur tangan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biar penyertaan perlindungan Tuhan tetap sempurna bagi semua jemaat-Mu. Kami hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berikan selalu kekuatan, kesehatan kepada semua umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.